Halo semuanya, selamat datang di Albariki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas Honda CR-V generasi kedua tahun 2003. Tampang depannya sendiri seperti ini ya. Lampunya masih biasa, hanya halogen biasa dengan multi reflektor. Belum ada teknologi DRL ataupun yang lainnya ya teman-teman. Dan untuk stylingnya sendiri khas SUV jadul ya, ada spion tanduk ya, ini spion tanduk, dan ini bentuk lampunya seperti ini ya. Ini untuk unit yang ini lampunya sendiri masih bagus ya teman-teman, masih bening. Nah ini spion tanduknya ya, dan ini adalah tampang sampingnya ya. Tampang sampingnya seperti ini, kotak-kotak ya, khas SUV dulu. Nah dan ini adalah ground clearance-nya adalah 205 mm ya teman-teman. Ini cukup tinggi. Ukuran bannya sendiri 205/70 R15. Ban 15 inci cukup kecil ya teman-teman untuk ukuran sekarang, tapi dulu normal. Dan ini adalah tampang belakangnya seperti ini, khas SUV jadul menggunakan ban konde. Ban kondenya sendiri seperti ini ya, digantung dan ditutup cover ya. Kita akan lihat interiornya ya. Nah sekarang kita buka pintunya ya. Nah untuk tarikan pintunya sendiri sudah model tarik ya. Nah ini door trimnya ya teman-teman. Door trimnya seperti ini masih original ya teman-teman, masih bagus. Dan ini berbahan bludru yang halus ya. Ini cukup impresif ya. Nah, sedangkan untuk dashboardnya sendiri seperti ini, tapi memang hanya berbahan hard plastik ya teman-teman, dimana tuas shifter diletakkan di dashboard dan merupakan keunikan tersendiri ya teman-teman. Untuk CR-V ini ya merupakan satu keunikan dimana si tuas shifter transmisi diletakkan di dashboard ya. Nah, cuman sayangnya memang belum double blower ya CR-V ini. Akan tetapi memang pengaturan AC-nya sendiri cukup lengkap ya, dan ada heaternya juga. Dan untuk pengaturan fan speed sendiri bagus ya, karena mempunyai 10 pengaturan kecepatan untuk fan speednya sendiri ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian atas ya. Atasnya sendiri, di atapnya sendiri belum ada tempat kacamata ya teman-teman, hanya lampu baca biasa ya. Nah ini adalah dashboard pada saat dipergunakan di jalan dan terkena sinar matahari. Gambarnya lebih jelas ya teman-teman, ini lebih jelas dan lebih terlihat ya, terlihat tidak gelap. Selain itu speedometer masih analog ya teman-teman, hanya trip meternya saja yang sudah digital. Untuk AC-nya sendiri ya seperti itu ya teman-teman, sudah cukup lengkap ya. Sekarang kita akan lihat joknya ya. Untuk unit yang ini kebetulan joknya masih original ya teman-teman, sehingga bisa dilihat ya, joknya masih berbahan bludru ya, seperti bawaan pabrik ya. Kita akan lihat ya, joknya seperti ini ya teman-teman. Nah joknya sendiri, untuk perawatan joknya nih, ini bludru ini kelemahannya memang harus rajin untuk membersihkan ya teman-teman. Bila kita tidak rajin membersihkan, masalahnya memang joknya akan cepat kotor. Dan apabila ada air, terkena tumpahan air, maka joknya akan kerap menyerap air. Nah, masalahnya bila tidak cepat dibersihkan, maka akan menimbulkan bau apek. Untuk
Side supportnya sendiri seperti ini teman-teman, menurut saya cukup tebal, dan joknya sendiri cukup suportif ya untuk menopang badan ya, baik pengemudi maupun penumpang depan. Selain itu di joknya sendiri memang telah dilengkapi dengan 2 buah sandaran tangan ya, atau disebut armrest ya. Nah, armrest ini memang menambah kenyamanan ya, baik untuk pengemudi maupun penumpang depan ya. Nah, kita akan menuju jok kedua seperti ini bila diisi oleh anak-anak masih cukup proper dan luas. Nah, apabila diisi orang dewasa seperti ini ya, diisi orang dewasa pun masih cukup luas ya teman-teman. Ini masih tersisa legroom yang cukup luas, sekitar 8 jari ini ya. Selain itu kaki pun masih bisa diselonjorkan ya teman-teman. Jadi ruangan baris pertama kedua ini adalah cukup mumpuni ya, tidak masalah. Kelegaan ruangnya cukup impresif teman-teman. Selain itu bila kita duduk di baris tengah jok kedua ini ya, di tengah, kaki kita pun enaknya masih bisa berselonjor teman-teman, karena konsol boxnya itu mengambang ya, jadi kita kaki masih bisa diselonjorkan. Inilah yang tidak ada pada SUV modern saat ini teman-teman. Oh ya, selain itu di baris tengah ini telah ada juga sandaran tangan ya, atau armrest, dan enaknya lagi ini lantainya itu baris kedua flat floor ya teman-teman. Dan ini kita akan menuju baris ketiga. Bagaimana caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita lihat ada tuas ya teman-teman. Nah, untuk tuas itu yang di jok itu harus kita tarik ya. Maka setelah tuas ditarik, maka jok akan terlipat. Cuman memang masalahnya setelah tuas itu ditarik, hanya terlipat sandarannya saja. Nah, kita untuk melipat joknya lagi, melipat untuk akses ke baris ketiga, kita harus mencari tuas yang lain ya. Ini tuas tali ya, berwarna kuning ini. Nah, kita tarik juga. Memang perlu 2 langkah ya untuk melipat ke baris ketiga ya. Memang kurang praktis ya. Dan dapat dilihat ini jok baris ketiganya, ampun sekali ya sempitnya teman-teman. Ini jongkok ya bila diisi oleh orang dewasa teman-teman. Ini jongkok dapat dilihat karena jarak jok dengan lantainya itu terlalu dekat teman-teman, sehingga apabila diisi orang dewasa sudah jelas pasti jongkok. Nah, apabila diisi anak-anak seperti ini teman-teman, untungnya masih cukup proper ya apabila hanya diisi oleh anak-anak. Jadi untuk baris ketiga ini sebaiknya hanya diisi oleh anak-anak ya teman-teman. Kalau diisi oleh orang dewasa kasihan ya, tapi kalau untuk perjalanan dekat terpaksa orang dewasa ya tidak apa-apalah. Nah, bagasinya sendiri seperti ini ya. Apabila jok baris ketiga ditegakkan, sekecil sekali teman-teman ya, tidak bisa muat galon ataupun koper. Apabila baris ketiga ditegakkan seperti ini ya, ruang bagasinya sangat kecil, paling hanya muat payung, tas kecil, ataupun ya kursi-kursi lipat seperti ini ya teman-teman. Kalau diisi barang-barang besar jelas-jelas tidak bisa apabila baris ketiganya sedang dalam posisi ditegakkan ya teman-teman. Apabila dilipat seperti ini baru bagasinya terasa luas ya teman-teman. Ini bisa muat 2 buah koper ukuran large
dan satu buah koper ukuran medium ini masuk ya teman-teman. Nah, ini untuk mesinnya sendiri seperti ini, K20 160 horsepower ya. Dan tapi memang ada beberapa kendala ya. Mesinnya sendiri sebenarnya cukup enak, tarikan responsif ya, bensin irit. Cuman memang ada beberapa kendala ya teman-teman. Untuk kendala-kendala pada mesin CR-V ya, Honda CR-V ini ya akan kita bahas pada video selanjutnya ya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sekian teman-teman, dan terima kasih telah nonton ya teman-teman.